Di situ kan Ramlan berlari 3,5 jam dengan kecepatan 7 km per jam. Dia kemudian berlari dengan jarak 11,5 km. Dia membutuhkan 6 jam untuk keseluruhan. Pertama yang dicari total jaraknya dia berlari. Dari informasi pertama yang dia berlari 3,5 jam dengan kecepatan 7 km, Queen udah dapat apa dari situ? Dapat jaraknya enggak? 3/1/2 ditambah 7 sama dengan 7/2. Habis itu ditambah 7 sama dengan 1. Sebentar, Queen nulisnya gimana? 3/1/2 ditambah sama? Ditambah sama 7. Terus? Hasilnya jadinya yang 3 itu dikali. Sebentar. Jadi 6. Hasilnya 3/1/2 ditambah, oh ya, 3/1/2 tambah 7 jadi apa? Yang kamu tulis dulu nih, ntar baru kita koreksi ya. Habis 3/1/2 tambah 7 sama Queen diapain lagi? Yang 3 itu dikali 2, habis itu Ya. ditambah 1. Jadi 7/2. Terus habis itu? Ditambah Sama apa? 7. Ditambah sama 7. Terus habis itu? 7-nya dibagi tambah 7 jadi 1. 7 ditambah 7 jadi 1. Dibagi. 7 pokoknya gini, ini tuh kan yang Queen kerjain 7/2 tambah 7 itu hasilnya jadi berapa? Jadi 2. Hah? Gitu. Kamu ngerjainnya gitu. Terus? Iya. 2 itu apanya? Kilometer per jam. 2 km per jam. Ini 2 km per jam tuh jarak apa? Ini kecepatan apa nih? Kecepatan ini masih pertanyaan yang A atau udah masuk yang B? A. Yang A. Terus udah yang A selain kamu jawab ini ada yang kamu kerjain lagi nggak? Enggak. Enggak, oke. Berarti kamu nemu jawabannya cuma 2 km per jam gitu aja. Iya. Oke, sekarang kita koreksi ya. Penghapusku hilang. Kita koreksi ya. Kita koreksi ya, sayang ya. Queen? Oh, aku guru yang di sekolah ngajarinnya begitu. Masa sih? Tapi gini loh, kan Queen, pertama kita kan lihat di saat lari yang pertama, dia itu berlari dengan waktunya diketahui kan 3,5 jam, kemudian kecepatannya diketahui kan 7 km. Nah, dengan kita punya kecepatan sama waktu, kita bisa dapat apa? Kecepatan sama waktu. Itu dikali. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan jarak. Yes, betul. Jadi langkah pertama yang Queen kerjakan itu adalah seharusnya mengalihkan waktu dengan kecepatan untuk mendapatkan jarak atau distance. Nah, kalau misalkan kita mengalihkan 3, kalau kita kalikan 3,5 dengan 7, tadi kan Queen udah bikin 3,5 itu jadi 7/2 kan? Ya. Itu udah benar tuh. Nah, sekarang 7/2 berarti kita kalikan dengan 7. 7. Iya, 7/2 dikali 7 hasilnya jadi berapa? 7 Kali 7.
7 kali 7 itu kan pas 9, terus Pas 9 dibagi dibagi 2. dibagi 2. Oke, sekarang simpan dulu jawabannya nih. Kita udah punya jaraknya 49/2. Itu adalah perjalanan yang pertama, ya kan? Nah, berarti sekarang kita lihat ada kalimat she then, kemudian dia berlari dengan jarak 11 1/2 kilometer. Nah, berarti di perjalanan kedua jaraknya diketahui 11 1/2. Tadi di perjalanan pertama udah ketemu jaraknya 49/2. Nah, sekarang di perjalanan kedua itu sudah ada jaraknya 11 1/2. Maka pertanyaan yang pertama, total jarak yang ditempuh sama Ramlan, kita tinggal apa? Tinggal kita apain tuh? Yang hasil pertama dengan si 11 1/2 ini. Ditambah. Iya. Jadi untuk mendapatkan total jaraknya kita tinggal jumlahin distance yang perjalanan pertama tadi yang 49/2 ditambah sama 11 1/2 gitu. Ya? Oke, berarti salah nih. Kita coret, kita hapus. Coba sekarang Queen hitung penjumlahannya 49/2 dengan 11 1/2-nya. Ayo, berapa jadinya? Sebentar. Oke. Kamu ngitungnya 11 1/2-nya kamu jadiin pecahan biasa apa 49/2-nya dijadiin pecahan campuran? Yang 49/2-nya ditulis tetap. Terus yang 11 1/2-nya dijadiin kayak 49/2 baru ditambah. Ya, oke. Boleh kayak gitu, boleh. Jadi ketemu hasilnya berapa? Belum? Hasilnya 72/2. Oke. 72/2 itu kan artinya 72 dibagi 2 ya? Iya. Coba kamu hitung hasilnya. Berapa 72 bagi 2? Udah ketemu pembagiannya 72 bagi 2? Belum.
Kamu ngebaginya pakai pembagian bersusun ke bawah kan? Iya, yang pakai. Iya, dapat udah. Ini lagi yang sisanya. Oke. Ratus 1.000 banyak banget. 72 bagi 2. Kan pertama 7 dibagi 2 dulu kan? Iya. 7 bagi 2 itu berarti kita cari 2 dikali berapa yang hasilnya di bawah 7? Itu 6. Iya, 6 itu adalah hasil 2 kali 3. Berarti di bawahnya 7 kita tulis 6. Cari sisanya, 7 kurang 6, 1. turun 2 2. kan? Turun 2 berarti 12 bagi 2 berapa? 6. Oke. 6 kali 2, 12. Habis itu ya, berarti 36 adalah hasilnya. Jadi nggak perlu ditulis 2 lagi kan? Enggak, udah. Jadi hasilnya adalah 36 doang. 36 itu adalah total jarak. Kita baru jawab yang A ya. Kalau jawab yang B gimana? Tadi 11. Pertanyaan yang B itu yang ditanya apa? Average, rata-rata, speed. Rata-rata apa? Speed, lari. Kecepatan. Oke, berarti kalau kita mau cari kecepatan, caranya apa dibagi apa? Distance dibagi time. Oke, distance-nya berapa? Kita berarti sekarang udah ngelihatnya keseluruhan. Jarak keseluruhannya berapa? Jarak keseluruhannya tadi 36. Iya. Dan waktu untuk keseluruhannya berapa? Waktu keseluruhan. Iya. Ada tuh di informasi di soal. 6 jam. Iya, berarti 36 dibagi 6. 6 dikali berapa yang hasilnya 36? Ya. Berapa? 6. Iya, 6. Jadi kecepatannya adalah 6 km per jam. Udah baru kelar. Jadi di soal nomor 4 itu ketika ada waktu sama kecepatan, langsung otomatis kita cari jarak ya. Terus untuk jarak keseluruhan kita tinggal jumlahin antara yang pertama dengan yang lanjutannya tadi. Pasti ada tuh diketahui di soal tuh. Nah, baru nanti setelah dapat total jaraknya kita bisa dapat rata-rata kecepatan dengan membagi jarak keseluruhan tadi dengan seluruh waktu yang ditempuh. Untuk nomor 4 ini, Queen ada yang mau ditanya nggak? Enggak sih. Nggak ada? Enggak. Oke, sekarang kita mau ke yang mana? Ada soal isian nomor 5. Nomor 5 ini
Kayaknya Queen bisa deh. Langsung ke soal nomor 5 aja kali ya? Nanti yang lesson 5 ntar setelah ini. Ini juga ada, ini cuman penjelasan. Iya, penjelasan. Apa mau penjelasan dulu atau mau langsung ngerjain soal? Nomor 5. Soal nomor 5 aja. Oke. Sekarang kita, suara pianikanya ganggu nggak? Enggak. Oke. Lanjutkan kakak. Si Nabila lagi main itu. Oke, nomor 5 kita pahami dulu. Kamu udah baca soalnya belum? Tadi cuma yang nomor 4 yang dibaca. Oke, nomor 5 kita baca bareng-bareng, kita pahamin ya. Parachutist falls 30 meter from a helicopter to point A in 6 seconds. He then takes 14 seconds, 14 detik to fall untuk jatuh. Yang berikutnya di 56 meter selanjutnya untuk mencapai poin B. Temukan total waktu. Nah, di nomor 5 ini kita punya informasi apa pertama? Dia apa? Temukan informasinya dulu. 30 meter ini apanya? 30 meter itu jaraknya. Betul. Jarak saat dia jatuh ya. Saat dia jatuh pertama kali. Dalam waktu dengan waktunya berapa? 6 detik. 6 detik. Nah, kemudian ini 14 detik tuh apa tuh? 14 detik. Time-nya juga. Waktu juga, betul. Waktu untuk kelanjutan terjunnya. Yaitu dia bisa dalam 14 detik itu ke jarak 56 meter ke poin B. Nah, nomor A, temukan total waktu yang ditempuh untuk ke titik B. Untuk mendapatkan total waktu, berarti caranya kita apa? Total waktu berarti Waktunya udah diketahui. Dibagi supaya waktu itu distance dibagi apa? waktu itu distance jarak dibagi kecepatan kan? Sekarang coba Queen lihat di soalnya. Apakah di soalnya itu ada informasi tentang kecepatan, speed, ada nggak? Yang 30 meter. 30 meter tuh bukan speed, itu jarak. Ya kan? Ya nggak ada. Nggak ada. Berarti sebetulnya nomor A itu simpel banget. Karena yang ditanya itu adalah total waktu. Untuk dari titik dia awal jatuh itu waktunya diketahui nggak? Iya. Berapa? 6. Nah, terus 6. saat dia ke titik B, waktunya diketahui nggak? Yang 14. Iya. Ya udah, berarti total waktunya tinggal diapain? 6 sama 14-nya. Ditambah, benar. Jadi kamu tinggal jumlahin aja 6 sama 14 gitu. Wow. 20. Iya, jadi total waktunya adalah 6 ditambah 14 sama dengan 20. Berarti udah selesai tuh ya pertanyaan A. Pertanyaan B sekarang. Find the average speed. Kalau average itu kan berarti kecepatan. Rata-rata kecepatan kan? Nah, jadi kita gunakan rumus mencari kecepatan, yaitu apa? Speed dengan distance dibagi waktu ya. Ya. Nah, sekarang distance-nya tuh berapa? Berarti kita harus menghitung jarak keseluruhan.
Nah, jarak keseluruhannya berapa? Jarak 14. Jarak. Oh, 56. Dengan 56 dengan 14. enggak dong, jarak. Kalau jarak itu berarti 20. satuannya meter. Hah? 20. Enggak dong, 20 itu kan yang tadi kita hitung waktu. 30. Iya. Jadi sebelum kita ngebagi, kita harus tahu dulu berapa total jarak. Tadi kan total waktu udah ketemu 20 ya? Iya. Nah, yang belum ada itu total jaraknya. Total jaraknya berarti kita hitung apa dengan apa? 30 ditambah? 30 ditambah 56. Iya. Jadi total distance-nya kamu jumlahin 30 sama 56. 86. Maka untuk speed-nya berarti 86 dibagi 86 dibagi 20. iya. Sama dengan, nah itu kita hitung pembagiannya. Coba kamu hitung 86 bagi 20. Pakai pembagian bersusun ke bawah. Iya. 86 bagi 20. 20 dikali berapa? Yang hasilnya mendekati 86. Ketemu 20 kali berapa yang hasilnya mendekati 86? Dikali 4. Yes, betul. Jadi kita punya sisanya 6. 6. Nah, 6 ini kan nggak bisa kita bagi dengan 20 ya. Berarti tambahin 0. Maka muncul 0, koma. koma. Sekarang 60 bagi 20. 3. Yes. Jadi 3 kali 20, 60. Jadi kita punya kecepatannya 4,3. 4,3. Satuannya meter per second. Jadi Queen harus bisa bedain. Kita bisa bedain apa itu jarak, apa itu kecepatan atau itu waktu dari satuannya. Kalau misalkan satuannya meter, kilometer itu udah pasti jarak. Kalau satuannya second, hours atau menit itu pasti waktu. Tapi kalau misalkan dia meter per second, kilometer per jam, nah itu udah pasti speed atau kecepatan. Ya. Jadi kalau misalkan nyari total waktu atau nyari total jarak, berarti yang kamu jumlahin jarak sama jarak, waktu sama waktu gitu. Ya. Oke. Nomor 5 ada pertanyaan nggak? Atau ada yang masih dibingungin? Nggak ada. Wah, dia zoomnya udah tinggal 10 menit. 10 menit lagi. Nggak apa-apa, nanti kalau misalkan masih kurang, kita bisa ini, Ibu bisa kasih link Zoom yang baru kalau misalkan waktunya tiba-tiba habis ya. Nah, sekarang kita mau ke isian lagi, isian yang lesson 5. Gimana? Buka yang lesson 5, nanti di situ ada pertanyaan yang nomor 1 tuh contoh, nomor 2 itu isian ya. Udah? Udah. Oke, nomor 1 coba kita baca dulu. Cahya N. Cipta
were standing some distance apart. Jadi di situ udah dibantu sama ada gambar, Cahya di sebelah kiri, Cipta di sebelah kanan. Cahya rolled a ball to Cipta. Jadi si Cahya itu dia, apa sih ini istilahnya kalau rolled itu melempar ya? Atau menggelinding ya? Memberikan bola ke Cipta. Kemudian it traveled at speed 30 cm per second untuk mencapai Cipta dalam waktu 15 detik. Oke, berarti itu ada informasi 30 cm per second tuh apa tuh? Kaca? 30 cm per second itu Adalah speed. Speed atau kecepatan? Time. Hah? 30 cm per second? Iya. Itu kecepatan ya. Soalnya kan dia satuannya cm ada garis miring S. Nah, itu tuh kecepatan tuh. Nah, sementara di situ waktunya berapa? Ada tulisan di situ 15 seconds, 15 detik. Nah, yang time itulah yang 15 detik ya. Detik. Nah, berarti kita punya informasi apa? Punya informasi apa? Apa yang bisa kita dapatkan ketika kita punya kecepatan dan kita punya waktu? Kita bisa dapat apa tuh pertama? Speed dikali time. Ya, speed dikali time. Kita mendapatkan apa itu? Kecepatan Dikali waktu kita dapat apa? 30 dikali 15. Iya, 30 kali 15 itu adalah apanya jadinya? Jadi 450. Iya, 450 itu apanya? Speednya. Bukan dong. Kan speednya 30. 450 itu Sentimeter. adalah, ya, 450 Jarak. cm itu, iya, jarak. Jadi, dengan kita mengalihkan kecepatan sama kecepatannya 30, waktunya 15, kita punya jarak. Jadi, jarak si Cahya melempar bola itu ke Cipta adalah 450 cm. Oke. Kemudian, apalagi tuh? Di situ si Cipta menggelindingkan bola dari Cipta ke Cahya, jadi balik dia. Ternyata waktunya yang dibutuhkan hanya 10 detik. Kan kalau tadi si dari Cahya ke Cipta 15 detik. Sementara sekarang pada saat Cahya ke Cipta itu cuma 10 detik, lebih cepat ya dia. Nah, find the speed, temukan kecepatan bola pada saat si Cipta itu mengarahkan bola ke Cahya. Nah, untuk mendapatkan kecepatan, berarti kita membagi jarak dengan waktu. Jaraknya kan sudah diketahui tadi. Jaraknya adalah berapa? 450. Iya, jarak dari Cahya ke Cipta ataupun dari Cipta ke Cahya kan sama aja kan? Jaraknya sama-sama 450. Nah, kemudian karena waktu yang diperlukan oleh Cipta hanya 10 detik, maka 450 dibagi 10. Hasilnya adalah 45. Jadi, kecepatannya si Cipta itu 45. Lebih besar dibanding kecepatannya si Cahya yang cuma 30. Oke? Oke. Gimana sekarang kalau kita ke nomor 2? Yuk kita isi. A man took 4 hours to drive his van from town X to town Y at a speed of 50 km per hour. On this return journey from town Y to town X, he increased the speed 80 km per hour. How long did the man take to reach town X? Oke, nomor 2.
Kamu udah pahamin soalnya belum? Awalnya dia berangkat dari kota X ke kota Y dengan waktunya awalnya 4 jam. dan dengan kecepatannya speednya 50 km per jam. Nah, dari ada informasi waktu sama kecepatan kita bisa dapat apa? Waktu sama Kecepatan. dikali. Dikali untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan jarak. Ya, betul. Berarti langkah pertama kamu kalikan dulu 4 dengan 50. yes. Yuk, kita kaliin. Berarti di kotak hijau itu bisa kamu isi ya. 4 Yang di kali kilometer itu? Yang di kilometer per jam. ya, kilometer per jam. Iya. Jarak kan berarti kita kaliin 4 dikali 50. Yang atas. Yang atas. Oh, yang atas hijau kiri. Yang atas hijau kiri berarti kita isi kalau 5 km per jam kita isi berapa nih? 5? 10. Sedangkan hijau yang sebelah kanan berarti waktu, hours. Waktunya berapa? 4. Nah, kemudian di sini ada kalimat distance between town X and town Y. Berarti kita kalikan ya. 4 kali 50 itu. Hasilnya berapa? 200. Ya, 200. Oke, kita udah punya jarak. Berarti jarak keseluruhannya adalah 200. Nah, sekarang selanjutnya dia apa? Dia bukannya melanjutkan, tapi dia arah pulang. Arah pulang dari Y ke X. Increase itu artinya apa? Tahu nggak? Increase. Increase itu dia mengurangi kecepatan. Jadi, dia mengurangi kecepatannya itu menjadi 80 km per jam. Awalnya, increase itu dia menaikkan. Increase itu naik ya. Awalnya kan kecepatannya 50, kemudian dia menaikkan kecepatannya menjadi 80 km per jam. Saat dia arah pulang. Jadi kan awalnya X ke Y. Selanjutnya dia Y ke X. Dia menaikkan kecepatan sebanyak 80 km. Berapa lama dia akan mencapai kota X? Nah, sekarang kita yang ditanya sekarang ini adalah apa nih? Kita mau cari apa? How long? How long itu berarti apa? Jam. How long itu berarti apa? How long? Mencari time. Yes. Kita nyari waktu. Kalau mau cari waktu berarti kita ngebagi apa dengan apa? Distance dibagi kecepatan. Yes. Distance-nya berapa? Distance-nya 200. 200. Dan kecepatannya? Kecepatannya 80. Betul. Jadi sekarang kita bagi 200 sama 80 ya. Itu kalau mau gampang, nolnya hilangin aja dulu tuh. 80 nolnya hilangin. 200 nolnya juga hilangin 1. Jadi sama aja kita ngebagi 20 sama 8.